Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama nggak ketemu ini. Mana lama nggak ketemu. Kita ketemu terakhir dengan Pak Pil dulu ya. Ya tahun berapa nggak tahu. Iya, benar. Sekian tahun yang lalu. Iya, kurang lebih tahun 2005 kali itu. Terakhir itu. Iya, ya sudahlah. Saudara kita sudah meninggal ternyata. Jadi kalau Pak Sugiono Hadi ya sudah. Kita harus melanjutkan. Harus melanjutkan itu. Semangat beliau. Insyaallah. Iya. Beliau itu luar biasa beliaunya, Pak. Iya. Umurnya 63, 40 tahun untuk Indonesia. 40 tahun untuk Indonesia. Jadi kalau saya sampai sebelum meninggal itu sebetulnya betapa besarnya mengangkat Madura menjadi bahasa internasional. Itu adalah Madura. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah ini nanti kalau ketemu pada pejabat-pejabat Madura ini sambil postcard begini ada gunanya. Ini sudah waktunya kita mempelajari sejarah bahwa ternyata yang mengangkat Madura itu William Davis. Itu. Davis. Mr. Bill. William Davis. Ya Pak Bill. Jadi nanti bisa saja kalau memang setuju Pemda nanti ya membuat prasasti lah. Ya apa? Membuat prasasti bahwa inilah orang besar yang pernah membesarkan dan mengangkat bahasa dan sastra serta budaya Madura dipelajari secara internasional. Itu loh. Itu. Oke, kita balik Pak Sugiono, balik lagi. Ini sekarang mau tanya-tanya biasa kan Pak Sugiono, kalau tidak keberatan saya mau minta kira-kira masa kecilnya Pak Sugiono itu bagaimana? Kok bisa jadi orang sukses seperti ini? Anaknya, mantunya sudah itu sekali berinternasional lah. Ini kan yang murid saya SPG dulu ya. Padahal benar dulu Pak. Ya, silakan Pak Sugiono. Ya, gimana kabarnya? Ya, singkat aja. Masa kecil saya memang ada di ujung Madura sebelah utara, Banyuates Kabupaten Sampang. Malah kok baru tahu sekarang ini saya orang Nyuates ternyata. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian sekolah rasanya sangat sulit ada di sana. SD ditempuh di sana di Banyuates. Kemudian masa SMP itu di sana di Banyuates tidak ada SMP, Pak. Yang ada di Tanjung Bumi, kecamatan sebelahnya itu. Dan saya harus jauh 8 kiloan semacam itu. Iya. Saya harus tidak ada kendaraan, tidak ada. Sebantar-bantarnya ke sekolah itu naik sepeda kontel itu. Masya Allah. Kalau tidak ada kita harus jalan kaki 8 kilo. 8 kilo jalan kaki. Ya Allah. Ya Allah. Itu sudah ada sepatu belum? Itu sudah ada sepatu belum ada. Belum ada sepatu. Waduh. Sudah terlatih ya Allah ya Robbi. Ini ya pantas. Biasanya pemimpin bangsa itu cobaannya itu mungkin memang berat. Dan ini tokoh bangsa ini sudah kelihatan. Oke, lanjut. Semangat kami mungkin SMP itu yang walaupun di swasta sekolahnya, kemudian masuknya siang sampai maghrib atau isya itu baru tiba kembali di rumah. Itu membuat semangat kita untuk bisa melanjutkan. Maghrib atau isya baru sampai rumah. Baru sampai di rumah. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sudah ada satu sepeda teman-teman itu yang gembos atau tidak ada bisa perbaiki, kita harus jalan bersama-sama semuanya. Gitu. Masya gitu, Allah. Oke. Gitu. Lanjut ya. Terus itu dari SD, SMP, SMA-nya gimana? Terus SPG. Ya, saya SPG. Sesungguhnya cita-cita ke SMA, tapi gitu. Saat itu ada teman-teman yang ingin ke SPG sehingga harus saya temani begitu ke SPG. Akhirnya saya juga ke SPG. Ini tak bakat sungguhan, bakat jadi guru atau bakat jadi mana? Tapi coba nyata. Ya itulah berhasil. Barangkali takdir juga gitu. Takdir ya nggak apa-apa. SPG itulah saya mau merasakan bahwa walaupun saya orang desa yang sekolahnya begini untuk bangkit ke permukaan. Tidak ingin kalah dengan teman-teman yang lain. Itu intinya seperti itu aja. Saat itu masa kecil lah. Iya. Ngomong-ngomong diangkatnya tahun berapa ya? Itu kan lulus tahun. Saya tahun 77 Pak. Diangkat tahun 78 saya.
Waduh, berarti kan itu 1970. kan cepat banget kalau itu ya. Ya. 77 diangkat 78. Jadi memang waktu 78 itu sudah jadi pegawai negeri. Luar biasa. luar biasa, luar biasa. 78 diangkat di mana? Jadi guru mana? Di mana? Kebetulan di Kamal juga. Di Kamal Kamal. saya di alamat Waduh. sekarang ini. Iya. Iya kan Tapi di desa beruntung juga kan lebih dekat dengan Surabaya. Begitu. Iya. Ya terus di Kamal gimana? Nanti selama berapa lama? Kan saya ada di Kamal. Karena terus di Kamal saya tetap berkeinginan itu saya harus sekolah, nggak harus bekerja. Itu intinya semacam. Mencoba mencari-cari akhirnya di Bangkalan juga ada wadah yang namanya IKIP PGRI kalau nggak salah gitu. Iya. Kita terus itu pernah situ. Akhirnya kuliah bersama saya itu ya. Benar dengan Bapak. Ini guru dan murid sekolah bersama. Ya. Cuma gurunya lebih nakal lagi. Sempat kaget juga saya, Pak Surahman ada di sini bersama. Iya. Dan saya anak muda satu-satunya di Kamal itu, ngapain sudah kerja kata orang-orang kok masih sekolah gitu. Masih kuliah. Saya udah nggak peduli dengan itu. Nggak usah didengarkan. Iya. Nah, ya itu kan murid dengan guru satu, tapi cuma gurunya lebih nakal lagi. Setelah lulus pun melanjutkan lagi. Menghilang. Iya, jadi itu. Kemana? Jadi itu ya kan itu 86 akhir itu kan wisudanya itu kan Januari ya. Ya, saya lupa ingat gitu. Oke. Mungkin ya sekitar itu 8 bulan. Tapi kayaknya wisudanya Januari. Saya itu berangkat ke Jakarta itu Februari. Itu pendek waktunya saya. Jadi habis wisuda itu saya harus meninggalkan istri saya. Istri dan anak-anak saya tinggal. Sudah. Dari tahun 2000 mungkin di dinas ini saya dari sebagai kasih menjadi kasubdin, kabid gitu. Itu terakhir saya ingatnya hanya terakhirnya saja. Dari tahun 2000-an itu sampai 2010 kalau tidak salah. Oke, makanya 10 tahun. Iya, bagus lah. Nah, ini kita balik lagi, ini luar biasa karya besarnya Pak Sugiono di dalam dunia pendidikan, sangat besar pengaruhnya kepada perkembangan pendidikan di Bangkalan khususnya dan Jawa Timur secara umum ya mungkin ya. Kemudian saya juga melihat Pak Sugiono ini kan punya bakat ya. Punya talenta. Ya, mungkin itu sebentar Pak Rahman, biar tuntas esnya. Saya saat di pendidikan boleh. Saya ditarik ke pendidikan itu, saya dengan satu syarat itu, saya minta kuliah lagi. Itu seperti itu. Nah, akhirnya saya diizinkan untuk ke S2 itu secara kebetulan saya punya teman yang juga sama dengan saya, justru melanjutkan ke S2 di Jogja, Pak. Di UNJ. Iya, IKIP Negeri Jogja ya kalau dulu UNJ. Iya. Dari sana S2 saya tempuh gitu. Sambil lalu diizinkan dalam bekerja itu. Nah, disitulah saya mulai betul-betul ingin lebih fokus kepada apa yang saya kerjakan, lebih pengabdian kepada pemerintah. Oke, luar biasa. Jadi itu lulus tahun berapa S2-nya itu? S2-nya tahun 94. Ya. Lulusnya 94. Ya, udah. Oh ya. 2004, 2005 kata saya. 2004, 2005. Ya. Oke. Jadi akhirnya tetap memegang jabatan di dinas itu sampai 2010. Oke, ini Pak Sugiono 2010 awal itu saya ditarik ke dalam menjadi kabak perekonomian itu, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2010 juga. Oh, 2010. Ya, sampai 2012. Oh, iya. 2012, kemudian saya ingin kembali kepada habitat lama di dunia pendidikan, karena saya di Pemkab itu kan sebagai kabak perekonomian, saya kembali ke habitat lama menjadi pengawas fungsional di Provinsi Jawa Timur itu. Oh, bagus lah ya. Sampai pensiun. Oh ya, ini yang namanya sukses besar di dunia pendidikan. Jadi mulai jalan kaki. Ya. Jadi kalau dibilang itu ujiannya itu
coba itu. Tapi terang-terangnya sudah sampai ke peringkat regional. Oke. Ini kan juga ada talenta lain yang orang lain nggak tahu ini, nggak tahu bahwa Pak Sugiono ini ternyata sangat teliti membaca sastra budaya Madura. Ini loh. Jadi saya akan tahu ketika mewawancara dan itu data-data saya itu tidak bisa dipungkiri bahwa saya pernah memberitahu Bill Davis, saya pernah memberitahu Pak Bill bahwa arti sebuah kalimat itu ada di frekuensi tertinggi. Arti sebuah kalimat ada di frekuensi tertinggi. Ya Pak Bilnya juga melodot, mentang-mentang kamu orang fisika saja pakai kata frekuensi. Oke. Terus saya menggunakan nada tertinggi. Very good. Oke. How can you prove it? Not now. Jadi saya itu antara ide yang keluar itu bukan saya itu kok pinter atau apa, itu pokoknya keluar aja. Pak Rahman, Pak Rahman, saya juga merasa, loh ini kok bisa Pak Rahman yang ingat saya dulu saya semasa SPG ngasih saya mata pelajaran IPA, kok larinya ke linguistik sih? Saya gitu. Nah ini yang tadi itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja itu pinter, enggak, ternyata itu kelebihan. Orang bilang ini kan nggak masuk akal. Ya namanya nggak awal sama dengan kalau Nabi kan itu ketika melemparkan sesuatu kelihatan menjadi emas. Sunan Bonang, iya kan? Ya, Sunan Bonang. Ya, benar. Nah, sekarang ini saya itu nggak apa-apa, tahu-tahu ngerti dari mana? Lo nggak belajar kok ngerti. Nah, terus saya ini datang ke Amerika, terus ada profesor menawarkan siapa yang bisa bahasa Jawa. Ya saya datang, ya saya juga bisa bahasa Jawa. Nah, terus setelah itu saya mau diinterview, saya nggak mau diinterview. Loh, kamu itu cari pekerjaan kok? Ya sudah lagi ini aja. Apa? Saya mau ngomong, saya mau cerita, kamu nyatat. Kamu kan profesor tuh catatannya rapi. Nanti, nah gini aja. Begitu saya selesai, misalnya kamu beri 10 menit, saya nggak mau. Ya tutup, saya pulang. Tapi kalau itu baik terus. Nah, ternyata saya nerocos 30 menit, gitu loh. Setelah 30 menit, bukunya habis. Setelah bukunya habis, Juadan. Apa? Selesai karena bukunya habis, kamu saya terima sebagai asisten profesor linguistik di departemen ini. Mulai sekarang ini juga. Nah, itu pekerjaan apa? Nah, itu dibayar mahal. Terus akhirnya bekerja sampai 23 tahun. Jadi Pak Sugiono mesti tergeleng-geleng ini. Ini jagoan fisika, katanya profesor fisika, ini kok meneliti bahasa. Ya gitu kok nggak boleh. Terus saya bilang Allah itu kan memberikan ilmu macam-macam. Kamu bisa ini tapi juga bisa ini. Nah ini. Balik lagi Pak Sugiono tadi gimana? Dalam Pak. Nanti balik ke budaya tadi. Saya kan suka sekali dengan Pak Sugiono itu ya. Karena setelah direkam, itu Pak Sugiono termasuk orang yang direkam suaranya. Iya. Jadi ketika benar enggak? Nah, jawaban saya itu kan setelah berapa itu? Saya mengatakannya tahun 95 gitu. Pak Sugiono. Iya. Halo. Tahun 95 saya mengatakan kepada Pak Bill itu. Tahun 95. Tapi jawabannya saya itu tahun 2000. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Ternyata 5 tahun itu akurat gitu. Iya. Ini lanjut Pak Sugiono. Terus bagaimana mengenai budaya Madura menurut Pak Sugiono? Gimana ini? Supaya ini. Iya. Ada rencana nggak? Usulan enggak? Supaya ini didengarkan. Sebelum itu saya hanya terngiang, Pak. Kepada Pak Bill itu sesuatu yang berharga bagi saya dan di luar ekspektasi saya lah, perkiraan saya.
Iya, Saya iya. Madura, mungkin sorry mungkin salah bagi teman-teman. Saya berpikir apa ini budaya atau adat atau kebiasaan atau apapun namanya. Saya pernah dengan beliaunya sudah ada jadwal schedule hari itu, kemudian hari itu hujan deras bukan main. Saya dari Kamal naik sepeda motor, tidak tahu akan hujan di Bangkalan, biasa saja. Secara kebetulan saya lupa membawa jas hujan. Saya bagaimanapun, saya karena sudah janji seperti itu, saya harus lewati aja jalan itu walaupun kehujanan. Dengan asumsi saya, nanti kalau saya sampai di Bangkalan, sampai di hotel di tempat itu, di hotel Ningrat itu, saya akan pasti disuruh pulang karena saya basah kuyup. Dan saya begitu, selaku orang Madura. Iya. Tetapi begitu saya sampai di depan hotel, saya lihat Mr. Bill itu, Pak Bill itu ada sudah menunggu sambil berdiri di antara hujan itu. Akhirnya saya masuk, Mr. Bill, halo, kawan, saya gitu. Saya masuk, saya pikir beliaunya suruh pulang saya. Ternyata enggak, dia bergegas lari ke kamar mengambilkan handuk. Wah, saya luar biasa. Saya itu disekal, habis itu perasaan saya mesti suruh pulang ini karena basah semua. Ternyata tidak. Tetap kontrak disiplin, harus disiplin. Saya duduk, lalu beliau tetap melakukan wawancara dengan saya. Itu luar biasa. Hati saya ini, itu luar biasa. Ini ada sesuatu yang lain. Luar biasa. Mungkin kalau kita di Madura begitu terhalang oleh semacam itu, ya sudah selesai, besok aja. Itu udah. itu yang saya luar biasa. Semangatnya itu yang perlu kita tiru. Tidak semua yang dari barat itu jelek. Tidak semua orang Amerika itu yang kadang-kadang mohon maaf ini kadang-kadang keluar juga bahasa yang nggak enak. Itu Amerika kan negaranya orang kafir. Kamu kok masih mau kerjasama dengan orang kafir? Ya padahal Amerika itu ada muslimnya juga. Muslimnya Amerika itu memang sekarang belum mayoritas. Memang belum. Tapi 20 tahun lagi. Bukan kira-kira. Insya Allah akan mendominasi. Gitu. Jadi ini sudah banyak orang-orang Islam yang sudah masuk jajaran pemerintahan. Nah itu. Jadi mohon doanya saja lah supaya ini. Itu. Ya kembali mungkin ke tentang bahasa Madura dan sastra. Iya. Memang saya pernah berpikir begini saat itu dan Mr. Bill juga sempat berbincang bahwa kenapa mau Pak Tion saya wawancari, saya ambil saya tanya ini dan sebagainya. Supaya saya ingin tahu bagaimana profesor bahasa itu melakukan mempelajari gejala bahasa dan sebagainya itu. Ternyata luar biasa. Beliaunya hanya dengan rentang waktu yang sedikit, tapi dia bisa sudah mengungkap dengan menggunakan bahasa Madura. Walaupun dia singkat-singkat dalam bahasa terbatas, bahasa terendah, muko. Itu bagi saya luar biasa. Lalu saya bilang ke Bill saat itu juga, Mr. Bill, siapapun yang mengambil bahasa Madura, jangankan sampai di Amerika, sampai ke bulan pun saya persilahkan. Kenapa saya khawatir bahasa Madura itu akan hilang dan punah dari dunia ini. Itu sebetulnya Pak Sugiono, saya beritahukan ya. Pak Bill itu ketakutan kalau ada bahasa punah. Jadi itu kalau curhat ke saya itu dengan Pak Bill kan seperti kakak beradik saja sudah. Kita itu duduk bersama, tiduran bersama gitu ya. Suatu ketika duduk tiduran itu di Cipanasan. Halo? Ya, Cipanas. Tahu kan Cipanas Cianjur sana ya. Di daerah Cianjur, di Cianjur kita waktu itu. Ya. Ya di situ sambilan itu dia tuh merenung bertanya. Aduh, gimana ini? Ada sesuatu yang keluar dari kami. Ada apa? Konflik bahasa. Apa itu? Jadi saya itu memberi ide dia tuh mengejutkan, konflik bahasa. Kenapa? Gara-gara bahasa, konflik. Kenapa? Saya memberi contoh memang. Pertama, ini antara Jawa dengan Sunda.
Secara politik itu antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Mataram itu ada yang disuruh utusan atau apa gitu ya. Akhirnya sampai dibubat, utusannya menurut cerita itu dibunuh. Tapi itu benar atau tidak saya itu juga nggak tahu. Gitu. Ya katanya benar, tapi apapun yang terjadi itu jadi cikal bakal permusuhan dua suku ini. Nah ini diperpanjang sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang itu masih ada kelompok-kelompok yang membenci Jawa. Jadi Sunda membenci Jawa, Jawa ngelirik-ngelirik kalau ketemu Sunda. Terus saya pikir ngomong apa ini? Loh yang kan itu kakek buyut kita, kok kita ikut-ikutan tuh ngapain gitu. Iya. Itu jadi ini sudah bukan waktunya lagi. Makanya saya ada dosen IPB juga dia sama saya, Pak Surahman. Saya itu mau tanya Pak Surahman itu kan ahli linguistik, apa ya penelitian itu. Kenapa ya bapak saya itu tidak memasang titelnya? Padahal bapak saya itu keturunan keraton Solo. Iya. Oh, Pak Khairil namanya Pak Khairil. Bapak itu begitu cerdasnya. Loh kok gitu? Itu kalau bukan orang cerdas enggak begitu, Pak. Bapak itu punya bapak yang cerdas sekali. Dia itu sudah mikir. Dia itu keturunan Jawa, keturunan keraton lagi. Keturunan keraton pakai Raden Roro, Raden Ajeng. Iya kan? Nah itu nggak pakai Raden. Ibunya nggak pakai Raden Ajeng. Bapaknya sendiri mencopot diri dari titelnya. Gitu loh. Titelnya tidak dipakai, disembunyikan. Dia tinggal di Bandung. Iya. Oh, jadi begitu ternyata Pak Surahman. Iya, karena ini ada sejarah lama. Dulu itu pernah ada utusan dari Sunda. Itu mestinya delegasi itu tidak boleh diganggu. Itu diplomasi internasional. Gitu loh. Diplomasi internasional antar kerajaan. Namanya utusan tidak boleh diganggu. Apalagi dibunuh. Jadi itu fatal kalau diukur dari skala kesalahan siapa ya? Kesalahan Raja Mataram kalau saya. Ya. Walaupun saya orang Jawa, enggak. Raja Mataram kesalahannya fatal. Tapi sudahlah, kenapa? Jangan mengungkit luka-luka lama. Mari ini jangan sampai ini di ITB ini yang jadi rektor harus orang Sunda, ya? Yang jadi dekan harus orang Sunda. Itu terjadi. Itu saya kritik. Oh nggak bisa gitu. Di Amerika itu yang jadi dekan itu biasanya yang menang orang luar, apa? Itu orang luar. Nah, kapankah kita menjadikan Republik Indonesia itu mirip? Tidak berarti ngapain sama-sama Amerika, mirip gitu. Artinya apa? Orang dari provinsi lain bisa menjadi pimpinan di negara itu. Dimanapun. Itu benar. Nah, ini mari demokrasi ini kita tegakkan. Jadi bukan soal kesukuan lagi. Itu kuno, Mas. Kuno. Jadi ya sudah itu tadi. Nah, Pak Sugiono, ini kita dibatasi waktu ya. Kita dibatasi waktu. Itu mengenai budaya Madura belum selesai. Tapi nanti kita podcast. Belum. Iya, kita podcast berikutnya. Gitu ya. Tapi untuk sekarang ini saya minta satu kalimat saja Pak Sugiono kepada audiens. Ini apa disimpulkan tadi apa? Satu saja untuk bahasa dan budaya Madura. Satu kalimat atau apa? Ya, gimana? Ya. Oke, untuk pemirsa tentunya dan khususnya masyarakat Madura. Jangan pernah hilangkan bahasa Madura dimanapun, di tempat manapun, di saat kapanpun. Manfaatkan dan gunakan bahasa Madura dan gunakan budaya itu